Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, para alim, para punyai, Gusning, ustadz-ustadzah yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah pada siang yang berbahagia ini kita semua bisa hadir dalam klinik Apok Jawa Timur seri yang kedua, dan tentu kita semua berharap keberkahan di bulan Ramadan mudah-mudahan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan semangat di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam kita aturkan, hadiahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Para kiai, bunyai, Gusning, ustadz-ustadzah yang saya hormati, telah hadir bersama kita narasumber perdana setelah minggu lalu saya bersama panjenengan semua untuk bersama-sama ngaji, ya, saling tukar informasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita bisa saling memberikan respon positif terhadap apa yang disampaikan oleh teman-teman kita sendiri. Terhadir Pak Vindo Brestaria Rustato, SEMSI. Assalamualaikum Pak Vindo. Waalaikumsalam, Gus. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tema kita pada hari ini adalah tentang penguatan kelembagaan koperasi. Pak Vindo ini, Bapak Ibu, adalah penelaah teknis kebijakan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang setiap harinya selalu fokus kepada pembinaan koperasi di Jawa Timur, khususnya di bidang kelembagaan dan pengawasan. Ya. Nah, oleh karena itu hari ini saya minta lebih dulu Pak Vindo untuk menyampaikan informasi beberapa hal terkait dengan penguatan kelembagaan. Nanti kita diskusi ya. Fakta di lapangan Pak Vindo, koperasi pondok pesantren ini jumlahnya semakin meningkat dengan adanya OPOP. Ternyata ini mampu mendorong pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk mendirikan lembaga usaha atau badan usaha yang hukum dan koperasi. Kenapa kemudian proyek dipilih? Karena peraturan gubernur yang melandasi program OPOP mengamanatkan badan usahanya berbentuk koperasi. Nah, cuma kadang-kadang ada niat yang kurang pas, yang perlu diluruskan niatnya, karena sebagian, tidak semua Pak Vindo, sebagian bikin koperasi karena ingin dapat uang. Gitu. Nah, itu. Tapi ya tidak semua begitu. Nah, kadang-kadang kalau niatnya sudah salah, niatnya sudah keliru, nanti jalannya juga keliru. Akhirnya Pak tidak mau belajar berkoperasi yang baik dan benar, tidak mau menyelenggarakan rapat anggota tahunan, dan seterusnya. Sampai saat ini yang RAT baru 30% dari total jumlah koperasi pondok pesantren. Ini menurut informasi yang disampaikan oleh Bu Aisyah dalam sebuah rapat, bahwa masih 30% pesantren yang melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Padahal itu adalah kewajiban. Kalau tidak melaksanakan RAT, maka koperasinya akan secara otomatis masuk dalam kategori pasif. Nah, kalau 3 kali tidak melaksanakan, pasifnya 3 kali, wah ini nanti akan diberi sanksi oleh Kementerian Koperasi.
Nah, oleh karena itu, hari ini saya minta Pak Vindo secara khusus untuk menyampaikan tentang hal-hal apa saja yang wajib disiapkan oleh teman-teman dan kira-kira hal apa yang masih menjadi kendala. Tolong semuanya teman-teman mencatatnya dan me, apa namanya menanyakannya ya. Oke, baik. Sementara itu selanjutnya silakan Pak Vindo untuk memulai diskusinya pada siang hari ini. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekjen OPOP Jawa Timur, Gus Govirin, PD Ya, NPD, yang kami hormati para alim ulama, Pak Yai, Bu Nyai, para Gus dan Neng, Ustadz, Ustadzat, pengurus Kopotren di Jawa Timur. Alhamdulillah, billadzi arsala rasuluh bil huda wa dinil haq liyudhhirahu kulli alal adili wa kafa billahi syahida asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Izin Gus Kofirin terkait materi yang disampaikan ya. Materi yang disampaikan untuk share screen-nya sampun ya. ampun, sudah Oke, terlihat. terlihat. Ya, sehari-hari kami sebagai penelaah teknik kebijakan, ya, lembagaan operasi. Kalau dasar hukumnya, insya Allah Bapak Ibu sampun kertas dandan. Dasar hukumnya di Undang-Undang 25 yang diperbarui di Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perbedaannya hanya pada saat pendirian koperasi di Indonesia. Kalau dulunya pendirian koperasi minimal 20 orang, sekarang hanya 9 orang. Untuk aturan terbaru itu ada Permenkop UKM nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Untuk pengesahan Badan Hukum Koperasi itu diatur di Permen Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2019 tentang pengesahan koperasi. Nah, untuk beda antara badan hukum dan badan usaha itu, kalau badan hukum, satu badan atau perkumpulan yang memiliki hak untuk dapat melakukan perbuatan seperti manusia dan memiliki kekayaan sendiri dan dapat menggugat atau digugat di depan hakim. Sedangkan badan usaha itu adalah kesatuan dari hukum yang berisi terkait hak maupun kewajiban teknis serta prinsip ekonomis yang dibentuk untuk mendapatkan keuntungan dan cara menyediakan barang atau suatu produk ataupun memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu beda antara badan hukum dengan badan usaha. Bentuk badan hukum sendiri itu ada yang namanya PT atau perusahaan, yang selanjutnya koperasi, yang terbaru ada PT perorangan, ada BUMDes, yayasan, ormas. Kalau yayasan sama ormas itu tidak boleh mencari keuntungan. Contohnya yayasan rumah sakit, yayasan pendidikan. Pendapatan yang diperoleh oleh yayasan itu digunakan untuk pengembangan yayasan tersebut. Sama halnya ormas itu untuk membiayai operasional ormas tersebut. Untuk badan hukum yang dapat mencari keuntungan itu ada PT Koperasi, PT Perorangan maupun BUMDes. Statusnya koperasi dan PT itu sebenarnya sama. Yang membedakan itu ada beberapa hal. Mungkin di PT
panjenengan tahu yang namanya RUPS, pemegang kekuasaan tertinggi ada di RUPS. Kalau di koperasi, pemegang kekuasaan tertinggi adalah di rapat anggota. Untuk pengertian koperasi sendiri, menurut Undang-Undang pasal di Undang-Undang 25 atau 92, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan pengertian koperasi sendiri, badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Badan usaha tadi sudah kami sampaikan adalah suatu lembaga yang memiliki usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi. Ini adalah bentuk dari koperasi. Kalau koperasi itu beranggotakan orang seorang, itu disebut koperasi primer. Kalau badan usaha yang beranggotakan badan hukum koperasi itu disebut koperasi sekunder. Ini koperasi primer itu bergabung membentuk koperasi lagi disebut koperasi sekunder. Dan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sendiri ada 7. Koperasi yang pertama itu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi di sini siapapun dapat menjadi anggota koperasi asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga koperasi. Sukarela, tidak boleh ada paksaan dan tidak boleh dipaksa. Karena kalau menjadi anggota koperasi itu secara terpaksa, insya Allah anggota tersebut tidak akan mau untuk mengembangkan koperasi. Dia akan menjadi anggota yang pasif. Dan selanjutnya, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Nah, itu bedanya antara PT dan koperasi. Kalau di koperasi, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Jadi satu orang satu suara. Berapapun modal yang dimiliki seseorang di dalam koperasi, jika pemungutan suara, satu orang tetap dihitung satu suara. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Di sini maksudnya, ketika anggota itu aktif untuk mengembangkan koperasi menggunakan jasa layanan yang dimiliki oleh koperasi, maka otomatis pembagian SHU-nya akan lebih besar dibandingkan anggota yang tidak pernah menggunakan jasa yang dimiliki oleh koperasi. Prinsip yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Nah, di sini maksudnya terkait pemberian SHU yang sifatnya berasal dari simpanan. Di simpanan pokok dan simpanan wajib itu masing-masing anggota akan mendapatkan balas jasa berupa sisa hasil usaha. Kemandirian, prinsip yang kelima adalah kemandirian. Jadi tadi disampaikan oleh Gus Kofir, jadi tidak semua koperasi, tidak semuanya yang mendirikan koperasi ini hanya ingin mendapatkan bantuan hibah. Jadi dengan kemandirian ini diharapkan koperasi itu dapat berdiri tanpa ada istilahnya bantuan dari orang lain pun tetap kokoh berdiri. Jadi tidak tergantung dari adanya bantuan. Selain kelima prinsip tadi, dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi dapat melaksanakan prinsip koperasi yang keenam, pendidikan perkoperasian. Pendidikan perkoperasian itu penting bagi semua anggota koperasi, agar semua anggota juga paham, tahu terkait hak maupun kewajibannya sebagai anggota. Nah, di pagi hari ini itu kita melaksanakan salah satu prinsip perkoperasian, yaitu pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Apabila koperasi kelebihan sumber daya ataupun sumber dana dapat bekerja sama dengan koperasi lainnya.
Selanjutnya, nah ini Undang-Undang Cipta Kerja. Prinsip dari badan hukum tadi sudah kami jelaskan. Yang pertama adalah punya tujuan. Jadi ketika kita mendirikan koperasi, itu harus punya visi. Apa yang ingin dicapai. Kemudian membuat misi. Misi itu bagaimana untuk bisa misi itu tercapai. Yang selanjutnya adalah perencanaan strategis. Ini rencana untuk mencapai visi tersebut. Yang selanjutnya punya anggota yang sadar sebagai pemilik. Kalau anggota itu sebagai pemilik, otomatis dia harus membayar simpanan pokok, membayar simpanan wajib, selanjutnya menghadiri rapat anggota. Prinsip yang selanjutnya adalah memiliki kekayaan. Memiliki kekayaan di sini adalah memiliki aset. Dan selanjutnya memiliki alat kelengkapan organisasi. Alat kelengkapan organisasi di dalam koperasi itu yang paling tinggi adalah rapat anggota. Rapat anggota adalah rapat yang dihadiri oleh semua anggota koperasi. Nah, di dalam rapat anggota koperasi itu salah satunya adalah mengangkat, mengesahkan, dan memberhentikan pengurus maupun pengawas. Jadi pengurus maupun pengawas itu dipilih, angkat, dan diberhentikan oleh rapat anggota. Nah, selanjutnya memiliki sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini tujuannya adalah untuk mengawasi jalannya koperasi, pengawasan yang terencana oleh SPI, Satuan Pengendali Internal. Yang selanjutnya memiliki usaha utama yang berkesinambungan. Kalau memiliki usaha, tentunya koperasi harus memiliki izin usaha. Izin usaha saat ini sudah dilakukan melalui online yang namanya nomor induk berusaha. Yang selanjutnya memiliki cara untuk membagi keuntungan. Nah, untuk membagi keuntungan itu diatur di dalam peraturan khusus di koperasi, khususnya terkait dengan pembagian SHU. Selanjutnya, prinsip kita masuk ke karakteristik badan hukum koperasi. Karakteristik badan hukum koperasi yang pertama adalah memiliki ekuitas. Ekuitas dari koperasi itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, haba. Tapi untuk pendirian awal, biasanya hanya ada simpanan pokok maupun simpanan wajib. Itu yang harus ada. Yang wajib ada itu adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Selanjutnya, kepemilikan. Kepemilikan koperasi itu tidak dapat dipindah tangankan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menjadi anggota koperasi, putranya ingin menjadi anggota koperasi, itu harus mendaftar baru. Tidak boleh keanggotaannya dipindah tangankan. Yang selanjutnya pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan di sini harus proporsional sesuai dengan jasa masing-masing anggota ataupun balas jasa sesuai dengan modal yang disetor. Proporsional dengan jasa tadi, ketika anggota koperasi memanfaatkan jasa layanan yang dimiliki oleh koperasi itu lebih banyak, maka SHU-nya atau bagi hasilnya akan lebih banyak dibandingkan anggota yang tidak pernah menggunakan jasa yang dimiliki oleh koperasi. Balas jasa sesuai dengan modal yang disetor tadi adalah balas jasa terkait simpanan. Selanjutnya ke pengambilan keputusan. Karena asas di koperasi adalah demokrasi, maka yang dilakukan pertama kali adalah musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat itu belum diambil suatu keputusan, maka selanjutnya adalah diambil dengan voting. Voting di sini satu orang satu suara. Nanti diambil suara yang terbanyak. Di Indonesia, jenis koperasi itu ada 5. Yang pertama koperasi produsen, kedua koperasi konsumen, ketiga pemasaran, keempat jasa, dan yang terakhir adalah simpan pinjam. Koperasi produsen itu adalah koperasi yang memproduksi suatu barang. Contohnya kalau di Jawa Timur itu ada KUD Batu. KUD Batu punya pabrik pengolahan gigi.
mereka memproduksi susu maupun yogurt. Koperasi konsumen. Koperasi konsumen itu adalah koperasi kulaan terus dijual kembali. Koperasi pemasaran, anggotanya memiliki produk, koperasi yang menjualkan. Jadi bedanya antara koperasi konsumen dan pemasaran, kalau konsumen itu koperasi kulaan, jual kembali. Kalau pemasaran, anggotanya yang memproduksi barang, koperasi yang memasarkan. Koperasi jasa itu contohnya jasa laundry, jasa transportasi, meningkatkan layanan jasa. Yang kelima adalah simpan pinjam. Simpan pinjam ada simpan pinjam konvensional dan simpan pinjam syariah. Kalau nanti koperasi ini berdiri atau ada seseorang yang ingin mendirikan koperasi, kalau jenisnya simpan pinjam, maka tidak boleh punya usaha lain. Tapi kalau jenis usahanya selain simpan pinjam, maka boleh punya usaha lain. Kalau zaman dulu namanya adalah koperasi serba usaha. Tetapi saat ini, sesuai dengan Permen Kumham, koperasi harus memilih salah satu jenis, tetapi usahanya boleh multi. Selanjutnya, anggota sebagai pemilik, itu yang pertama pastinya kewajibannya adalah partisipasi dalam menyetorkan modal berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok itu adalah simpanan yang dibayarkan sekali pada saat mendaftar sebagai anggota koperasi. Nilainya setiap anggota harus sama. Kalau simpanan wajib, itu pengertiannya simpanan yang dibayarkan pada periode tertentu yang jumlahnya tiap anggota boleh berbeda. Yang selanjutnya, kewajiban anggota adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan strategis. Jadi di dalam pengambilan keputusan strategis diharapkan semua anggota ikut berpartisipasi karena anggota adalah pemilik dari koperasi tersebut. Yang selanjutnya partisipasi dalam pengawasan, kritik, saran yang membangun serta menjaga nama baik organisasi. Jadi ketika menjadi anggota koperasi, harapannya adalah anggota itu juga ikut mengawasi kinerja dari pengurus. Jangan sampai nanti pengurus itu menyalahgunakan wewenang sehingga istilahnya di dalam mengelola koperasi itu tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan. Memberikan kritik atau saran yang membangun tujuannya adalah untuk perbaikan kondisi koperasi serta harus menjaga nama baik koperasi. Yang selanjutnya, partisipasi dalam menanggung kerugian. Apabila koperasi menanggung kerugian, otomatis karena sebagai pemilik, anggota juga ikut menanggung kerugian. Kalau anggota sebagai pengguna jasa, itu harusnya harapannya adalah layanan yang ada di koperasi itu dimanfaatkan oleh anggota. Kalau bukan anggota terlebih dahulu yang memanfaatkan, siapa lagi kan gitu. Jadi ketika jenengan memiliki kebutuhan itu sampaikan kepada pengelola koperasi agar nanti pengelola koperasi dapat menyediakan kebutuhan panjenengan. Ini tadi sudah. Untuk pola pengelolaan koperasi itu ada konvensional dan syariah. Kalau syariah itu bedanya ada tambahan yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu salah satunya harus memiliki rekomendasi dari MUI setempat atau sertifikat dari DSN MUI. Sertifikat ini adalah sertifikat pelatihan, karena tidak hanya mengikuti pelatihan, tapi harus lulus mengikuti pelatihan. Karena dalam pelatihan itu juga ada pre-tes dan post-tesnya. Nah, ini untuk perangkat organisasi koperasi sendiri. Yang pertama, rapat anggota itu diatur di pasal 22 sampai 28. Itu di bawahnya itu dapat memilih dan mengangkat pengurus maupun pengawas serta dewan pengawas syariah bagi koperasi syariah. Nah, untuk pengelola ke bawah itu sifatnya adalah kondisional. Apabila pengurus masih mampu untuk mengelola koperasi, maka
untuk pengelola, manajer, karyawan itu tidak dibutuhkan. Tetapi ketika pengurus sudah kewalahan, maka dapat mengangkat pengelola, manajer maupun karyawan. Mana ketika pengurus mengangkat karyawan, maka harus mendapat persetujuan dari rapat anggota. Nah, struktur organisasi yang paling tinggi tadi adalah rapat anggota. Rapat anggota adalah rapat yang dihadiri oleh semua anggota dan pelaksanaannya diatur di dalam anggaran dasar. Di dalam pelaksanaan rapat anggota, yang pertama adalah menetapkan, pastinya pada saat pendirian menetapkan yang namanya anggaran dasar. Anggaran dasar ditetapkan pada saat rapat pendirian. Nanti produknya adalah berita acara rapat pendirian. Yang selanjutnya menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Yang selanjutnya memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus maupun pengawas. Pengurus dan pengawas ini ada masa baktinya. Masa baktinya biasanya antara 3 sampai 5 tahun tiap periode. Selanjutnya menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Jadi rapat anggota ini menetapkan, biasanya kalau RAT itu mengesahkan laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban pengurus maupun pengawas. Tapi di akhir tahun itu koperasi melaksanakan yang namanya RK RAPBK atau rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Sehingga tahun depan itu koperasi mau buat apa itu sudah direncanakan. Ada dokumen tertulisnya. Sehingga nanti di rapat anggota tahunan dapat disampaikan rencananya apa, realisasinya bagaimana. Yang selanjutnya pembagian SHU. Bagian SHU ini dapat selain ditetapkan di Persus, maka dapat ditetapkan di dalam rapat anggota apabila ada suatu kondisi yang harus merubah terkait pembagian sisa hasil usaha. Dan selanjutnya menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Apabila koperasi ingin bergabung, lebur, atau dibagi, bahkan dibubarkan, maka harus melalui mekanisme rapat anggota. Selanjutnya, di dalam pengambilan keputusan, tadi sudah musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka dilakukan dengan cara voting atau diambil suara terbanyak, di mana satu orang satu suara. Nah, dasar pelaksanaan dari rapat anggota sendiri, yang pastinya itu adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian. Yang selanjutnya diatur di dalam Permenkop Nomor 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi. Dan juga di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga, serta seharusnya Bapak Ibu setelah memiliki anggaran dasar juga membuat terkait peraturan khusus tentang penyelenggaraan rapat anggota. Karena di dalam penyelenggaraan rapat anggota itu, di dalam anggaran dasar itu ditetapkan penyelenggaraan rapat anggota dapat dilakukan melalui media elektronik. Nah, melalui media elektronik ini berarti dapat dilakukan secara hybrid, mana pengurus bisa di suatu tempat, beberapa anggota juga di suatu tempat, anggota yang kondisinya mungkin jauh dari lokasi pelaksanaan RAT dapat mengikuti melalui Zoom. Selanjutnya, peraturan khususnya mungkin terkait dengan sistem perwakilan. Karena di dalam Permenkop 19 tahun 2015, apabila anggota koperasi lebih dari 500, maka dapat dilakukan dengan sistem perwakilan, di mana di dalam sistem perwakilan ini, dengan harus mengatur satu orang mewakili berapa orang. Ya, nanti jelas. Nanti dibuat range, misalkan satu orang mewakili antara 20 sampai 30. Contoh terkait isi dari peraturan khusus terkait penyelenggaraan rapat anggota.
Yang selanjutnya adalah pengurus. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Tugas dari pengurus yang pertama adalah mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua, menyelenggarakan rapat anggota. Yang ketiga, mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Jadi ketika rapat anggota tahunan, pengurus itu membuat laporan keuangan serta dilaporkan kepada rapat anggota. Selanjutnya menyelenggarakan pembukaan keuangan dan inventaris secara tertib. Dan selanjutnya mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Jadi RKRA-PBK ini disusun oleh pengurus dan disahkan oleh rapat anggota. Yang selanjutnya memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Jadi buku koperasi itu sudah ada 16 buku koperasi, ada daftar anggota, buku simpanan, pengurus, pengawas, catatan kejadian penting, buku notulen rapat anggota, dan lain sebagainya. Selanjutnya, wewenang dari pengurus itu mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Selanjutnya, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Jadi, ketika ada anggota baru, itu yang memutuskan dapat diterima atau tidak dapat diterima itu adalah pengurus, tentunya harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Misalkan, operasi panjenengan adalah operasi skala kabupaten yang berdomisili di Sidoarjo. Ada anggota yang ber-KTP di Pasuruan. Nah, itu bisa ditolak sebagai anggota. Nah, selanjutnya untuk pemberhentian, misalkan anggota ini mencemarkan nama baik koperasi, itu bisa diberhentikan. Atau sudah tidak sejalan dengan koperasi itu dapat diberhentikan oleh pengurus. Yang selanjutnya melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Selanjutnya, pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Pengurus dapat mengangkat pengelola untuk mengelola usaha, yang mana ketika mengangkat pengelola atau karyawan, maka rencana tersebut harus disampaikan kepada rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus. Selanjutnya, pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau pengurus lalai, tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh koperasi. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan sengaja, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan kepada pengurus maupun koperasi. Selanjutnya adalah pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas juga bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan di dalam anggaran dasar. Contohnya, syaratnya adalah yang pertama sudah menjadi anggota koperasi selama 2 tahun, kecuali pada saat pendirian. Selanjutnya, mengetahui terkait keuangan koperasi. Tugas dari pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Wewenang dari pengawas yang pertama adalah meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, dan yang selanjutnya pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Jadi di Permenkop 8 tahun 2023 itu ketika modal koperasi itu mencapai 5M, maka koperasi wajib diaudit oleh akuntan. Selanjutnya terkait permodalan koperasi. Permodalan koperasi itu ada dari modal sendiri, modal pinjaman, serta modal penyertaan. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah,
serta cadangan. Simpanan pokok tadi sudah disampaikan, simpanan yang dibayarkan pada saat mendaftar sebagai anggota, yang nilainya setiap anggota harus sama. Yang selanjutnya simpanan wajib. Simpanan wajib dibayarkan periode tertentu, jumlahnya boleh berbeda. Periode ini tidak harus tiap bulan. Bisa bulanan, triwulanan, semesteran, bahkan setahun sekali. Tetapi biasanya untuk menambah modal dan memudahkan pencatatan itu dilakukan sebulan sekali. Hibah itu pemberian dari seseorang kepada koperasi yang mana kalau hibah ini ketika sudah diberikan kepada koperasi tidak dapat diambil kembali. Kalau simpanan pokok dan wajib, ketika Bapak Ibu sudah tidak menjadi anggota koperasi, maka dapat diambil kembali. Kalau hibah tidak boleh. Cadangan itu sifatnya berasal dari penyisian dari SHU. Kalau untuk pendirian, itu yang difasilitasi di dalam sistem AHU dari notaris itu adalah simpanan pokok, simpanan wajib, hak, dan hibah. Cadangan itu terjadi ketika koperasi sudah berjalan. Selanjutnya modal pinjaman. Modal pinjaman dapat didapatkan bisa dari anggota, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lain, selanjutnya penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, serta sumber lain yang sah. Dan penyertaan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, badan usaha, serta badan usaha lain. Selanjutnya, koperasi dapat bergerak di semua sektor usaha sesuai dengan bidang yang menjadi kepentingan bersama para anggota. Sesuai dengan PP 7 tahun 2021 di pasal 10, usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan meningkatkan usaha serta kesejahteraan anggota. Jadi diutamakan ketika koperasi ini berdiri, usaha yang dijalankan adalah berkaitan langsung dengan kepentingan dari anggota. Yang tujuannya adalah meningkatkan usaha serta kesejahteraan anggota. Di dalam mendirikan koperasi, itu kita harus menentukan yang namanya bisnis utama atau core business. Core business ini tentu kaitannya adalah dengan pemilihan jenis koperasi. Mana pemilihan bisnis utama atau core business ini adalah koperasi harus mengembangkan dan serius mengelola usaha yang menjadi bisnis utamanya sesuai dengan visi dan misi koperasi. Jadi, diusahakan dalam memilih core bisnis ini adalah bisnis yang kira-kira dapat dijalankan dan paling besar karena menjadi bisnis utama. Selain bisnis utama, ada bisnis pendukung. Bisnis pendukung itu karakteristiknya adalah mendukung usaha utama. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan laba serta peningkatan efisiensi serta efektivitas. Selain usaha utama, usaha pendukung, ada usaha tambahan, di mana usaha tambahan ini adalah unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam merupakan unit kegiatan koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Tapi di dalam Permenkop 8 tahun 2023 itu disebutkan apabila unit usaha simpan pinjam itu memiliki aset melebihi 50% atau mencapai 15 miliar, maka wajib mendirikan sebagai KSP ataupun SPPS. Ini terkait SHU. SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan biaya penyusutan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian serta keperluan lain dari koperasi sesuai dengan kesepakatan di dalam keputusan rapat anggota. Untuk besarnya pemupukan dana cadangan itu ditetapkan di dalam rapat anggota. Sehingga di dalam
anggaran dasar itu kami sarankan ketika jenengan mendirikan koperasi, dana cadangan itu ditetapkan paling sedikit kecil kali saja. Nanti ketika jenengan membutuhkan dana besar, maka tinggal disepakati di dalam rapat anggota. Ini contoh pembagian SAU. Ini kalau saya pembagian SAU cadangan 30% ini terlalu besar. Mungkin di dalam anggaran dasar dicantumkan dana cadangan paling sedikit 10%. Selanjutnya ketika panjenengan sudah memiliki badan usaha, tentunya harus memiliki yang namanya izin usaha. Izin usaha ini merupakan bentuk legalitas usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di nah, izin usaha sekarang sudah satu pintu di OSS, Online Single Submission. Jadi setiap pelaku usaha harus memiliki NIB. NIB itu kalau zaman dulu itu sama halnya dengan yang namanya tanda daftar perusahaan. Ketika panjenengan punya izin usaha, maka harus menginput kembali usaha apa yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang telah didaftarkan di dalam anggaran dasar. Manfaat dari izin usaha itu sendiri sebagai sarana perlindungan hukum, karena dengan memiliki izin maka usaha dari badan usaha atau perorangan itu akan tercatat secara legal oleh pemerintah sehingga akan mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha. Bagi konsumen bertransaksi dengan badan usaha yang sudah berizin, maka akan lebih nyaman dan terlindungi hak maupun wajibannya. Selanjutnya, sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang pengembangan usaha. Untuk kepentingan pemerintah, izin usaha digunakan sebagai alat pengawasan serta alat pembinaan. Karena setiap aktivitas usaha tidak terlepas dari tanggung jawab sosial, lingkungan hidup, persaingan usaha, stabilitas keamanan, perlindungan konsumen, sehingga diperlukan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Sama halnya dengan simpan pinjam karena resiko tinggi harus pemenuhan persyaratan. Untuk contoh KBLI ketika operasi itu menjalankan usaha simpan pinjam. Kalau untuk KBLI yang sektor real, nanti tinggal disesuaikan dengan usaha yang dijalankan. Nah, ini contoh persyaratannya. Nah, untuk selanjutnya terkait rapat anggota, itu wajib dilaksanakan oleh koperasi setiap tahun. Jadi setahun sekali koperasi wajib melaksanakan rapat anggota. Karena minimal sekali, maka boleh dilaksanakan lebih dari sekali. Biasanya rapat anggota itu identik dengan rapat anggota tahunan. Padahal tiap ada kejadian penting atau sesuatu hal yang istilahnya koperasi mau mengambil suatu keputusan itu sudah dilakukan rapat anggota. Di mana tadi sudah disampaikan oleh Bu Birin, kalau koperasi 3 kali tidak melaksanakan rapat anggota dan tidak melaporkan, jadi tidak hanya melakukan rapat anggota, gitu. Kewajibannya adalah selain melakukan rapat anggota, itu juga melaporkan hasil rapat anggota itu kepada pembinanya. Untuk koperasi skala kabupaten, itu kepada dinas yang membidangi koperasi kabupaten kota setempat. Koperasi skala provinsi itu di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Untuk koperasi skala nasional itu langsung ke Kementerian Koperasi. Selanjutnya, di dalam pelaksanaan rapat anggota, hak anggota itu adalah yang pasti yang pertama menghadiri, menyatakan pendapat, serta memberikan suara dalam rapat anggota. Selanjutnya memilih atau dapat dipilih menjadi pengurus maupun pengawas. Jadi semua anggota itu memiliki hak yang sama untuk dapat dipilih maupun memilih sebagai pengurus
koperasi. Selanjutnya meminta diadakan rapat anggota apa menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Jadi apabila ada hal-hal yang mendesak, maka anggota dapat minta diadakan rapat anggota. Selanjutnya mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta. Selanjutnya memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota. Selanjutnya mendapatkan keterangan mengenai pengembangan koperasi sesuai ketentuan dalam anggaran dasar. Selanjutnya tercatat keanggotaannya dalam buku daftar anggota. Nah, mungkin yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, karena buku daftar anggota itu penting, maka wajib diisi oleh pengurus. Buku daftar anggota itu memuat identitas anggota. Itu ada yang namanya cap jempol atau tanda tangan. Jadi setiap anggota itu harus tercatat di dalam buku daftar anggota, kemudian anggotanya membukukan tanda tangan maupun cap jempol. Kemudian pengurus juga tanda tangan di situ terkait kapan anggota tersebut diterima sebagai anggota koperasi. Lalu kewajiban anggota, yang pertama adalah mematuhi anggaran dasar serta anggaran rumah tangga yang diputuskan dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jenis rapat anggota sendiri ada rapat anggota biasa dan juga ada rapat anggota luar biasa. Kalau rapat anggota biasa itu contohnya rapat anggota tahunan, terus rapat anggota khusus. Rapat anggota luar biasa itu terkait penggabungan, peleburan, atau pembubaran koperasi. Kalau di dalam rapat anggota khusus, hal-hal yang dibahas di dalam rapat anggota khusus itu yang pertama adalah rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Yang kedua, pengembangan usaha. Yang ketiga, penambahan modal penyertaan. Yang keempat, membentuk maupun bergabung dengan koperasi sekunder. Yang kelima, penunjukan akuntan publik. Jadi apabila modal koperasi sudah mencapai 5M, maka wajib dilakukan audit oleh akuntan publik atau audit eksternal. Yang keenam, keputusan untuk melakukan investasi. Yang ketujuh, membahas terkait perubahan anggaran dasar. Yang kedelapan, hal-hal lain terkait pengembangan koperasi. Untuk rapat anggota kelompok, tadi karena di Permenkop 19 tahun 2015, itu dapat dilakukan apabila anggota koperasi lebih dari 500 orang. Karena mungkin kalau 500 orang dihadirkan di suatu tempat, itu kondisinya mungkin tidak cukup. Karena keterbatasan tempat itu dapat dengan sistem perwakilan. Kalau dilakukan dengan sistem perwakilan, maka harus diatur di dalam peraturan khusus. Tata caranya, tata tertibnya, terus satu orang mewakili berapa orang diatur di dalam peraturan khusus. Selanjutnya di dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi itu harus quorum. Quorum di sini berarti rapat anggota dihadiri oleh setengah plus satu dari jumlah anggota yang tercatat di dalam buku daftar anggota. Misalkan anggotanya ada 100, maka rapat anggota dianggap quorum itu apabila dihadiri oleh 51 anggota. Kalau rapat anggota luar biasa itu disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang tercatat dalam buku anggota. Jadi bedanya quorum rapat anggota itu dihadiri oleh setengah plus satu. Kalau di rapat anggota luar biasa disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang tercatat dalam buku daftar anggota. Untuk selanjutnya, misalkan Bapak Ibu ada yang belum berkoperasi, itu maka langkah
Yang pertama adalah yang namanya rapat pendirian. Di dalam rapat pendirian itu produk yang dihasilkan nanti setelah dengan melakukan rapat itu pastinya harus ada yang namanya daftar hadir. Daftar hadir rapat pendirian. Yang kedua, fotokopi KTP para pendiri. Ketiga adalah notulen atau berita acara rapat pendirian. Di dalam notulen rapat pendirian koperasi itu memuat yang pertama pastinya penentuan nama koperasi. Nama koperasi minimal 3 kata di luar koperasi dan jenis koperasi. Selanjutnya menentukan jenis koperasi. Jenis koperasi tadi ada 5, produsen, konsumen, pemasaran, jasa, atau simpan pinjam maupun simpan pinjam syariah. Ketika jenengan mendirikan koperasi harus menentukan jenisnya dulu. Jenisnya itu disesuaikan dengan core bisnis atau usaha utama. Karena itu nanti juga berkaitan dengan penentuan nama. Jika panjenengan kondisinya misalkan koperasi memiliki toko, maka namanya mungkin contohnya adalah Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al Hidayah. Itu contoh dari penamaan koperasi. Selain itu menentukan yang namanya jumlah pengurus maupun pengawas. Jumlah pengurus itu harus ganjil, minimal 3, maksimalnya tidak batas. Nah, itu nanti tertuang di dalam anggaran dasar, jumlah pengurus kurang-kurangnya 3 atau dalam jumlah ganjil. Masa baktinya antara 3 sampai 5 tahun. Untuk masa bakti itu ditentukan kalau bisa itu dimulai tanggal 1. Jadi setiap tanggal 1 contohnya ketika hari ini rapat pendirian, mungkin disepakati mulai 1 April sampai dengan 31 Maret. Jadi misalkan 5 tahun, 1 April 2025 sampai 31 Maret 2030. Sama halnya dengan pengurus. Pengurus kalau saran kami 3, tentukan aja langsung 3 orang. Karena salah satu tugas pengurus adalah pengawas adalah rapat pengawas. Kalau 1 orang itu tidak bisa dilakukan rapat pengawas, kalau 2 orang itu apabila terjadi pengambilan putusan melalui suara terbanyak, apabila yang satu setuju, yang satu tidak, maka tidak bisa diambil suatu keputusan. Maka untuk pengawas, sepakati adalah jumlahnya 3. Masa baktinya sama, nanti ditentukan antara 3 sampai 5 tahun. Setelah menentukan susunan pengurus serta masa baktinya, maka menentukan usahanya. Usahanya, misalkan konsumen berarti adalah perdagangan. Perdagangan itu bentuknya seperti minimarket atau tradisional. Nanti KBL-nya disesuaikan dengan usaha yang dijalankan. Selanjutnya tentukan juga usaha pendukung. Misalkan pendukungnya adalah jasa transportasi. Usaha tambahnya adalah pinjam pembiayaan syariah. Setelah menentukan jenis, maka serta usaha, maka menentukan besaran simpanan pokok maupun simpanan wajib. Simpanan pokok maupun simpanan wajib itu tidak ada batas minimalnya. Yang terpenting adalah untuk usaha awal itu kira-kira butuh berapa. Terkait besaran simpanan pokok setiap anggota itu tidak ada batas minimal. Dari semua produk tadi, daftar hadir, fotokopi KTP, serta berita acara, itu harus ada karena itu nanti yang akan dibawa ke notaris. Karena notaris akan membuatkan draft anggaran dasar, dasarnya adalah berita acara pendirian. Nah, setelah dibuatkan draft rapat pendirian oleh notaris, nanti setelah jadi jangan langsung ditandatangan. Saran kami untuk dicek kembali apakah isi dari anggaran dasar itu sudah sesuai dengan keinginan para pendiri. Bisa jadi karena biasanya draft yang dibuat oleh notaris itu adalah template dari kementerian, itu biasanya tidak dirubah, tinggal merubah sesuai dengan berita acara. Mungkin di situ ada salah satu pasal
syarat pengurus. Contohnya harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, itu kan di aturan tidak diwajibkan. Nah, itu mungkin bisa dihapus. Nah, setelah dikoreksi, maka kalau tidak ada yang salah bisa ditandatangan dan notaris akan memproses di dalam sistem AHU dan langsung mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Nah, mungkin itu alur dari pendirian serta tadi terkait pelaksanaan rapat anggota. Nah, di dalam pelaksanaan rapat anggota itu juga harus ada yang namanya daftar hadir. Mungkin itu yang sementara yang dapat kami sampaikan. Monggo dari Bapak Ibu yang masih kurang jelas bisa kita sharing-sharing gitu. Ya, mungkin itu waktu kami kembalikan kepada host. Jelah, orang. Belum, Mas, belum tuh. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak, tanya, Pak. Bapak. Ya, Tanya, Pak. Dari Kopontren Asyadili Barokah Gondang Legi. ya, Pak. Mau tanya, kan di Kopontren kami itu sudah berbadan hukum. Terus ada katakanlah salah satu pengurus yang di Pengurusnya, ya, kurang jelas, Pak. Halo. Pak. Jadi salah satu pengurus yang ada di akte badan hukum itu pindah domisili gitu. Soalnya kan nikah terus dia itu bertugas di lain tempat gitu. Tentang perubahan kepengurusan itu apa harus dirubah di dalam RAT itu atau di pengurus internal sendiri, Pak? Bagaimana langkahnya kira-kira? Mungkin biar fokus kita langsung jawab gitu aja, ya. Oke, siap-siap. Oke. Nah, terkait kontra sudah berbadan hukum, ada salah satu pengurus yang pindah domisili. Akhirnya pengurus mengundurkan diri, ya. Oke, Pengurus soalnya sudah mengundurkan. tidak balik lagi, Pak. Ya. Nah, jadi langkahnya yang pertama, pengurus tadi membuat surat pengunduran diri, Pak. Surat Oh, pengunduran diri ditujukan kepada pengurus disertai dengan alasan pengunduran dirinya. Setelah itu ditunjuklah pengganti antar waktu dulu, Pak. Pengganti antar waktu sementara. Nah, nanti disahkan di dalam rapat anggota. Jadi pengesahannya tetap melalui rapat anggota. Nah, tapi kan pengurus ini kan harus digantikan, gitu. Nah, sementara mungkin di PAW dulu dengan dasar adalah surat pengunduran diri pengurus yang pindah domisili. Nanti tinggal terus, disahkan di rapat anggota. Setelah itu, setelah pelaksanaan rapat anggota, maka kan terbentuk pengurus baru. oke, Pengurus baru ini periodenya tidak
misalkan jenengan tentukan 5 tahun, tidak 5 tahun, tetapi menghabiskan sisa dari periode sebelumnya. Berarti Nah, nanti neruskan, tinggal Pak. ditulis, Berarti neruskan. ya, hanya meneruskan. Oke, jadi tidak 5 tahun, tapi hanya menghabiskan sisa dari pengurus yang lama. Nanti dibuatkan SK dari pengurus. Coba. Oke, mungkin ada tanggapan, Pak? Terus setelah katakanlah ini kurang 2 tahun lah Pak ya. Terus Oke. nanti juga setelah 2 tahun itu habis juga bisa dirubah di apa akte badan hukumnya itu atau gimana? Oke. Untuk ini kan kurang 2 tahun, berarti 2 tahun kembali, 2 tahun lagi itu adalah pergantian pengurus total, nggih. Oh, Total nggih. itu tidak harus dirubah di perubahan anggaran dasar, Pak. Nah, Oh, tidak harus. ya, itu tadi disahkan di dalam rapat anggota. Nanti panjenengan setelah rapat anggota, maka pengurus membuat SK penetapan susunan pengurus maupun pengawas. Nah, biasanya kalau perbankan itu minta kok susunan pengurus di anggaran dasar dengan yang sekarang Pak beda kan gitu ya. Masalahnya kan di situ. Ah, benar. Nah, nah itu jenengan tinggal minta surat keterangan, Pak. Surat Surat keterangan, surat keterangan kepada dinas sesuai dengan binaan. Kalau panjenengan koperasi binaan Kabupaten Malang, maka minta surat keterangan susunan pengurus pengawas kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. Kalau binaan provinsi, maka panjenengan mengajukan surat keterangan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Nah, itu biasa. Yang pertama pastinya dilampiri dengan surat permohonan. Surat permohonan, surat keterangan. Tujuan dari surat keterangan itu untuk apa? Selanjutnya dilampiri anggaran dasar maupun perubahan anggaran dasarnya serta pengesahannya. Terus berita acara rapat anggota yang menunjukkan bahwa terjadi pergantian pengurus akan hadir rapat anggota serta laporan pertanggungjawaban rapat anggota. Oke, gitu Pak. Jadi cukup surat keterangan aja kalau biasanya di bank. Karena kalau setiap gimana? pergantian pengurus dirubah di notaris, ya kan bayar lagi, Pak. Kan eman ya. Oh, oh berarti Ya, anu, Pak, maksudnya nanti itu cukup menguatkan gitu nggak apa-apa ya. ya kita menyampaikan bahwa sesuai dengan hasil rapat itu maka susunan pengurus itu kan itu ya. Karena sebenarnya pengurus itu kan dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota. Jadi yang mengesahkan pengurus itu sah atau tidak itu ya rapat anggota. Kita hanya Oh, memberikan nggih. keterangan aja berdasarkan hasil dari rapat anggota tersebut telah terjadi pergantian pengurus dan pengawas dengan susunan sebagai berikut. Nah, untuk itu maka, nah untuk ke depan, Pak, kalau bisa dimulainya tanggal 1, Pak, jangan enak. Karena kenapa tanggal 1? Tutup buku itu kan biasanya akhir bulan. Nah, ketika ada Oke. pergantian, itu kan setelah tutup buku tinggal diserahkan kepada pengurus yang baru. Nah, misalkan kira-kira habisnya tak bulan apa, Pak? Sekitar April, Pak. April Mei, Pak. April. April, Mei berarti tidak apa-apa, berarti 2 tahun itu pilihan. Nanti serah terimanya baru April atau Mei-nya itu setelah habis. Ya. Jadi pilih kayak presiden, jadi pilihan gubernur kan juga pilihan dulu, nanti menghabiskan sisa periodenya, baru mereka disahkannya adalah sesuai dengan periode April atau Mei. Meskipun dilantiknya Oh, di Maret kan gitu ya. Jadi tidak nggih. harus Maret itu pilihan, langsung Maret itu pengurusnya menjadi baru. Jadi tetap dilantikkan dulu. Nggih, nggih, Pak. Matur Mungkin nuwun, ada, Pak, pencerahannya. Matur nuwun. ya, ya, sami-sami Pak. Monggo yang lain. Mintanya Pak, Ya.
eh, kami kan lembaga atau koperasi baru, Pak, masih awam. Jadi Ya, terkait tentang yang ingin tanyakan soal SHU, apakah pembagian SHU ini berdasarkan besaran si berbeda-beda, atau sesuai hasil kesepakatan di rapat pembentukan, atau bagaimana Pak? Mohon informasinya. ya, Terima kasih. ya. Terkait pembagian SHU itu tidak ada ketentuan bakunya, Pak. Nah, yang harus ada itu ada dana pendidikan dan dana sosial serta dana cadangan, Pak. Nah, untuk yang lain-lain itu monggo disepakati di dalam anggaran rumah tangga ataupun peraturan khusus. Besarannya bebas, misalkan SHU ditentukan 60% dari yang dibagikan kepada anggota ditentukan 60% dari SHU yang didapatkan. Nah, 60% itu nanti bisa dirinci kembali ketika anggota yang banyak simpanannya itu mendapatkan SHU bagian berapa persen dari 60% tadi. Untuk yang pinjam, misalkan ditentukan juga berapa persen dari 60% tadi, mempengaruhi berapa persen. Nah, itu disepakati di anggaran rumah tangga maupun peraturan khususnya, Pak. Kalau bakunya tidak ada. Nah, nanti bila ada perubahan misalkan pada saat rapat anggota menghendaki ada perubahan, ya disepakatilah di dalam rapat anggota. Tapi bakunya tidak ada, Pak. Dengan tentukan sendiri, bebas. Gitu. Oke. Berarti misalkan dari hasil kesepakatan memunculkan klausul bahwa nanti pembagian sisa hasil usahanya, karena kan kita apa khawatir yang simpanan wajib besar itu merasa, wah aku kok dapatnya sekian gitu loh. Kalau sistem kayak tanam saham kan mereka dapatnya sesuai dengan jumlah saham yang dibayarkan kan gitu. Berarti misalkan dibikin seperti itu bolehkah atau pripun Ya Pak? nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Hmm. Tapi Nggak apa-apa. pada umumnya gimana Pak? Pada umumnya yang sudah berjalan. Itu kan ditentukan dulu misalkan untuk cadangan 10% dari 100% tadi ya. 100% untuk cadangan itu misalkan 10%. Dana pendidikan misalkan 5%. Sosial 5%. Pengurus misalkan 5%. Pengawas misalkan 2%. Karyawan 3%. Sisanya dibagi kepada anggota. Misalkan 60%. 60%. Nah, itu yang mempengaruhi 60 ini ketika simpanannya banyak, maka baginya juga banyak. Itu kan tidak boleh, Pak. Nanti Ya, dibikin ya. prosentase Ngerti Pak. kembali. Ya, tapi terus Hmm. misalkan jangan punya toko, ketika anggota berpartisipasi di toko itu belinya lebih banyak, maka dia dapat SHU bagian dari beli di toko berapa kan katanya. Berarti tidak ada ketentuan umumnya, Pak. Yang penting sudah dipos-poskan dulu, yang dibagi anggota itu nanti diatur kembali, tidak apa-apa. Oke. Siap, siap, Simpanan siap. pokok dan wajib tadi mempengaruhi misalkan sekian persen kan, ya, itu tidak apa-apa. Ya, Ya. ya. Terima kasih Pak. Ampun. Ya. Mohon izin bertanya, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Mastur Rahmat dari Ponpes Riyadul Jannah, Soko Mojokerto. Ini mau bertanya tentang pendirian koperasi, Bapak. Ya. Kata Pak Yai saya, dulu tahun 2000 itu di pondok kami sudah ada Kopontren dan sudah ada SK dari Dinas Koperasi. Kalau nggak salah waktu itu koperasinya ya koperasi pemasaran. Tetapi
tidak berjalan dengan baik, alias bisa dikatakan bangkrut lah, dan akhirnya berhenti total. Kemudian tahun 2008 dari Dinas Koperasi Kabupaten merapat pada pondok kami mau mengadakan revitalisasi, sehingga semuanya kepengurusannya mau diganti semua, termasuk usaha koperasinya juga diperbarui. Tapi dalam perjalanan waktu itu ada mutasi kepala dinas, akhirnya tidak berlangsung. Nah, tahun 2025 ini Pak Yai kami mengutus saya untuk segera membentuk Kopontren lagi, terus langsung ke notaris biar nggak ribet katanya gitu. Nah, pertanyaan kami Bapak, apabila nanti kami mengurus izin Kopontren di notaris dengan nama yang sama, yaitu Kopontren Pondok Pesantren Riyadul Jannah, apakah nanti tidak tabrakan? Karena namanya sama, alamatnya sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk susunan kepengurusan itu tadi dijelaskan kan ada pendiri, ada pengawas, kemudian kan pengurus harian, kan gitu. Untuk pengawas minimal 3 kalau bisa. Terus kalau di yayasan itu kan ada pembina, Pak. Apakah di Kopontren ini juga ada pembina, apa cukup pendiri, kemudian pengawas sama pengurus harian atau gimana? Mohon petunjuknya Bapak. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terkait di dulu sudah ada koperasi, nah itu kan kita tinggal cek dulu Pak, koperasi tersebut masih aktif atau enggak. Kalau zaman dulu itu pasti namanya tidak menyebutkan jenisnya Pak. Misalkan nanti mirip, namanya mirip, tinggal dibedakan sedikit. Misalkan kalau dulu koperasi Pondok Pesantren Riyadul Jannah, sekarang jadi koperasi konsumen Riyadul Jannah Mojokerto gitu. Itu sudah beda Pak. Ya, jadi itu kan teknis ya. Ya, sudah. Jadi nanti ketika jalan ke notaris, notaris akan pesan nama Pak. Pesan nama itu apabila sudah dipakai oleh koperasi lain, maka panjenengan tinggal ganti nama. Karena tidak bisa diambil misalkan nama tersebut kan gitu ya. Terus tidak menutup kemungkinan nama Pondok Riyadul Jannah itu kan tidak hanya di Mojokerto kan ngoten nggih. Nah, mungkin nanti ditambahi koperasi konsumen Pondok Pesantren Riyadul Jannah Mojokerto. Contohnya seperti itu sudah akan beda Pak. Ya, terkait susunan pengurus itu tadi kan ada pengurus minimal 3. Terus selanjutnya pengawas 3 orang juga. Nah, untuk pembina itu nanti dimasukkan di struktur organisasi, tapi di luar anggaran dasar tidak apa-apa, sifatnya. Boleh. Ya, itu kan istilahnya kayak dari pengasuh pondok agar dapat istilahnya juga mengawasi kondisi kinerja koperasi kan gitu aja. Apa-apa. Oh, siap. Karena kalau di yayasan itu kan di samping pengawas kan ada pembina. Di akte notarisnya dulu Bapak. Sehingga nanti yang lain? ketika kami di notaris untuk yang izin Kopontren, berarti kan nggak perlu pembina. Cukup pendiri sesuai peraturan tahun 2018, terus kemudian pengawas dan pengurus harian. Pengurus pengawas. Okay. Oh iya. Pengurus pengawas gitu aja. Nanti tinggal di strukturnya itu dikasih pembina gitu aja. Di sampingnya rapat anggota. Siap Bapak. Matur sembah nuwun Bapak. Sami-sami Bapak. Monggo Bapak. Oh yang di chat ya. Bapak yang di chat ini Pak, izin tanya terakhir Pak. Tadi sempat terlupakan. Misalkan tidak menerterakan kalimat atau kata produsen atau konsumen, misalkan dengan nama, sebenarnya kita ada nama apa,
semacam singkatan Ittihadul Mutaharijin atau alumni gitu. Apakah diperbolehkan, Pak, atau memang wajib harus menerterakan eh apa istilah koperasi konsumen, produsen jasa atau gimana, Pak? Monggo. Oke. Oke. Terkait hal tersebut, Pak, itu kenapa harus dicantumkan? Karena di dalam sistem AHU, di sistem notarisnya itu notaris wajib mengisi, Pak, mengisi jenis itu akan menjadi nama, Pak. Jadi otomatis, Pak, otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, karena di sistemnya anggaran dasar itu ketika notaris memasukkan pendirian baru atau perubahan anggaran dasar, maka harus memilih jenis. Nah, jenis itu akan otomatis menjadi nama, Pak. Nah, makanya Berarti menjadi menjadi apa? Sudah pasti nanti di depannya itu ya, ada koperasi produsen gitu, ya. koperasi produsen atau koperasi konsumen sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh koperasi. Oh, gitu. Terus Ya, yang terlanjur ini kan sehubungan dengan pengajuan atau fasilitasi dari Dinkop terkait apa badan perizinan hukum. atau pendirian. Nah, Ya, itu kan punya saya sudah upload tanpa ada kata nggak apa-apa, Pak. Nggak produsen apa-apa, gitu. Nggak apa-apa, nggak Pak, ya. apa-apa. Nanti kan yang Oh iya, diakui kan tetap sesuai dengan AHU-nya, Pak. Terbit AHU-nya itu. siap siap gitu. Ya, terus mungkin Makasih, Pak. tadi, ya sama-sama. Yang di chat ini Pak Kurnia Sandi, apa perbedaan secara aturan regulasi dan lain dari koperasi naungan provinsi maupun naungan kabupaten kota. Nah, itu terkait dengan undang-undang otonomi daerah, itu di lampiran huruf Q, itu kan ada pembagian wewenang, pembagian pembinaan. Kalau koperasi skala kabupaten kota, itu wewenang pembinaannya ada di kabupaten kota. Kalau koperasi skala provinsi, itu wewenang pembinaannya ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Kalau skala nasional, itu di Kementerian Koperasi. Terkait regulasinya sama saja, yang membedakan adalah panjenengan itu pelaporan wajibnya itu sesuai dengan wilayah binaan. Yang bina siapa saja boleh membina. Misalkan panjenengan koperasi skala provinsi, kabupaten ingin membina jenengan ya tidak apa-apa karena jenengan berlokasi di kabupaten setempat. Tetapi pelaporannya karena nanti ketika jenengan RAT melaporkan tidak sesuai dengan kewenangan, misalkan dengan koperasi skala provinsi berdomisili di Mojokerto contohnya. Dengan laporan di Dinas Koperasi Kabupaten Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto tidak akan bisa input data panjenengan di online data sistem. Nah, ketika panjenengan isian di online data sistemnya tidak terisi, maka dianggapnya koperasinya adalah koperasi yang pasif atau tidak aktif. 3 tahun berturut-turut tidak ada isian laporan, maka tadi dalam sistem akan dinonaktifkan. Nah, kalau sudah mengaktifkan kan secara tidak langsung bahwa koperasi panjenengan ini kan kayak tidak terdaftar seolah-olah kan ngoten nggih. Nah, terkait dengan regulasi sama aja sebenarnya. Hanya berbeda di pembinaan tadi sama pelaporan. Terus selanjutnya pelaporan RAT kepada terakhir bulan apa? Untuk pelaporan RAT itu kalau secara aturan itu bisa dilihat di Permenkop 19 tahun 2015 itu seharusnya seminggu atau 10 hari kalau tidak salah, itu setelah pelaksanaan rapat anggota tahunan, itu wajib melaporkan kepada dinas sesuai dengan binaannya. Nah, untuk pelaksanaan RAT di dalam anggaran dasar dan di Permenkop 19 tahun 2015, itu disebutkan bahwa koperasi wajib melaksanakan rapat anggota tahunan minimal setahun sekali dan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan setelah tutup tahun buku. 6 bulan ini filosofinya adalah apabila koperasi primer itu pelaksanaannya adalah antara Januari sampai dengan Maret. Karena di bulan April sampai Juni itu adalah waktunya koperasi sekunder untuk RAT. Karena koperasi sekunder itu
baru bisa melaksanakan RAT itu ketika anggotanya sudah melaksanakan RAT. Tuh. Terus selanjutnya dari Pak Muhammad, mohon izin tanya, RAT walaupun tidak dihadiri dari dinas koperasi, apakah tidak apa-apa ya? Nah, secara aturan, RAT itu tidak wajib mengundang dinas. Jadi ketika panjenengan melakukan rapat anggota, yang mengesahkan berita acara rapat anggota itu adalah rapat anggota, bukan dinas. Kan ngoten nggih. Jadi tidak wajib mengundang dinas. Kalau ada pengurus atau pengawas meninggal dunia, bagaimana? Tadi sama dengan yang di kontren di Gondang Legi, itu sebenarnya dianggaplah pengurus tersebut juga nanti mengundurkan diri. Jadi dengan dasar karena pengurus atau pengawas meninggal, maka menunjuk PAW salah satu untuk menggantikan pengurus atau pengawas yang meninggal tersebut. Setelah itu disahkan di dalam rapat anggota. Jadi perlakuannya sama, mundur maupun meninggal itu sama. Ya, mungkin ada yang lain. Ya, diskusinya menarik, Pak Vindo, dan tadi ditanyakan oleh teman-teman bagaimana untuk mengelola yang baik ya. Tadi saya tertangkap ada yang ini ya, apa namanya, koperasi alumni ya. Nah, kalau alumni itu memang di pilar sosiopreneur, sehingga kalau pilar pesantrenpreneur memang harus seyogyanya menamakan dirinya koperasi konsumen pondok pesantren apa gitu namanya Pak Pindo. Karena kalau contoh di Langitan, pondok pesantren Langitan itu punya koperasi namanya koperasi Kesan. Nah, koperasi Kesan ini alumni yang mendirikan. Nah, berproses kemudian sekarang sudah punya koperasi sendiri, koperasi konsumen pondok pesantren Langitan. Iya. Nah, jadi maksud saya kalau belum yang alumni tadi ini benar-benar pilih alumni atau berdiri atas nama pesantren gitu. Kalau berdiri atas nama pesantren, saya menyarankan ada nama pondok pesantrennya. Jadi koperasi konsumen pondok pesantren apa gitu. Oke, jadi supaya kita juga mudah mendeteksi bahwa ini adalah kopotren, koperasi selain kopotren. Jadi singkatannya kan kopontren, koperasi pondok pesantren. Karena dulu tidak ada maka dulu kita sebut kopontren. Nah, sekarang ada tambahan konsumen, tidak apa-apa. Jadi lengkapnya koperasi konsumen pondok pesantren Al Hidayah, ya tetap aja kita memanggilnya dengan nama Kopontren Al Hidayah. Enggak dilanjutkan. Ini baru permulaan kita berdiskusi tentang klinik Opok Jawa Timur ya. Pada perkembangan nanti akan banyak narasumber yang kita hadirkan, dan narasumber yang kita hadirkan itu bisa berasal dari dinas, bisa non dinas, bisa pelaku usaha. Jadi ini saya sedang di Makassar transit mau ke Ternate mengikuti misi dagang bersama Gubernur Jawa Timur. Nah, saya bertemu dengan orang yang sangat hebat ya. Panggilannya Pak Kris. Nah, orang Malang. Ini beliau ini bisa memberi inspirasi kepada pesantren se-Jawa Timur yang belum punya bisnis. Nanti satu ketika saya hadirkan Pak Kris ini di Zoom meeting ya. Nah, biar nanti teman-teman pesantren ini dapat inspirasi dari beliau.
ternyata untuk bikin pabrik roti itu cukup hanya dengan 50 juta. Wah, pas, hibahnya 50 juta ya, Bos. Jadi pas, hibahnya bisa untuk bikin pabrik roti skala UMKM. Nah, ada yang misalnya kepengen bikin pabrik permen. Nah, nanti bisa juga pabrik permen skala UMKM di pondok pesantren. Nah, nanti satu ketika saya hadirkan Pak Kris namanya. Ya, hari ini saya simpan dulu Pak Krisnya, saya supaya nanti tambah penasaran teman-teman semua ya. Baik, para kiai, Bu Nyai, Bapak Ibu sekalian, ya memang RAT wajib ya, RAT wajib. Tapi yang kesulitan itu kan ya apa gawe ini gitu Pak Vindo, ya apa gawe ini. Arek pesantren ini gawe kita tapi ini gak RAT gak iso ya itu, maka perlu Oke. contoh, perlu contoh. Pak Windo nanti tolong di ini sudah Siap. kan pas ini ya, tak delok-delok tak Oke. izin tanya apa ada contoh format filenya RAT. Oh no re, ada filenya ya apa Ada, Gus. Oke. Ada. ah Saya share linknya aja, Gus. Nanti bisa di-download masing-masing, ya. iya iya betul. Nek iso yang Oke. buat arek senengan iku buat terus Ada. ganti jenenge, ganti Iya. tahunnya, arek pinter ngono iku. Iya, ada. Ya, ya Sebentar saya wis. carikan linknya aja. Nah, itu ya. Ya, ini dari Iya. Kopontren Darul Atik Banyuwangi. Nah, aku tahu Iya. yang kau mau. Jadi nanti Iya. dikasih file oleh Pak Vindo. Nanti kemudian filenya tinggal diganti nama, diganti alamat, diganti tahun. Tapi laporan keuangannya harus bisa bikin. Nah, yang nggak bisa bikin laporan keuangan nanti saya hadirkan pakarnya yang biasa mendampingi penyusunan laporan keuangan koperasi secara sederhana, gak rumit-rumit atasnya duit biro ya. Tetapi yang wajib adalah tertib. Setiap tahun harus RAT. Nah, ini saya khawatir laporan dari Dinas Koperasi baru 30% yang RAT ya. Ayo kita sama-sama saling memahami, menyadari bahwa eh, kita ini berkoperasi tujuannya adalah untuk eh, melakukan perbaikan tata kelola usaha di pondok pesantren supaya menanjurkan mengerti memahami oh ternyata koperasi utang-utangan tok koperasi ingat utang ya apa terus. Nah ternyata enggak, tadi Pak Wido sudah menjelaskan panjang lebar tentang koperasi, ternyata tidak hanya sekedar utang-utangan. Nah ini sudah di share oleh Pak Vindo drive-nya. Ini bisa di-download. Ada contoh apa Iya. saja Pak Vindo? Tolong dijelaskan. Itu ada KSP, KSPBS, koperasi sektorial yang punya usaha simpan pinjam maupun koperasi sektorial yang tidak punya usaha simpan pinjam. Jadi lengkap itu, Gus, Alhamdulillah. filenya. Lengkap. Ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi koperasi masing-masing. Nggih. Iya. Tuh. Itu dalam bentuk Word gitu. Word nggih. Iya, Oh, Word. Word. Iya. Ya boleh ya. Hah? Iya. Masya Allah, wis gak tanggung-tanggung ini Pak Vindo oleh ngasih wasilah ini. Bukan hanya wasilah dalam Iya. bentuk PDF yang tidak semua bisa mengkonvert ke bentuk Word. Sekarang sama Pak Vindo sudah langsung dikasih yang Word, tinggal download. Dan jangan berpikir aneh-aneh sudah. Pokoknya RAT itu ya, ada pengurus datang, ada pengawas datang, ada anggota Anggota. datang. Iya. Sudah, jangan kepikiran untuk undang dinas koperasi suguhane opo. Nah, lungguhe opo. Nah, itu dah. Itu yang penting laporannya. Dinas koperasi itu ya sorot tuh diundang ke sana kemari itu ya waktu. Ya, tapi diundang ya enggak apa-apa. Bukan wajib. Ya, ini jangan sampai ada pemikiran kenapa mak sampai daerah AT? Saya daerah AT nggak bisa ngundang di dinas. Itu alasannya tidak yang dibuat-buat itu. Nggak ada ya. Pokoknya dinas tidak minta diundang ya. Tanpa kehadiran dinas, RAT itu sah ya kalau Nah, dilaksanakan dengan sesuai aturan. Itu betul nggih? ya, betul, iya, Gus.
Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, Kiai, Bunyai, ayo RAT ya, ayo RAT. Tolong dong yang sudah RAT tulis di kolom chat apa aktifnya apa, pondoknya apa. Ayo, kabupaten kota jangan lupa. Yang sudah RAT, yang sudah RAT. Silakan yang sudah RAT ketik di kolom chat. Saya ingin tahu siapa saja yang sudah RAT. Nah, monggo. Yang lain tadi saya melihat ada dari Pondok Pesantren Al-Firdaus Pacet. Nah, mana sekarang? Masih ada? Apa ditinggal saya? Enggak ya. Nah, dari Pondok Pesantren Al-Firdaus Pacet. Nah, monggo. Barangkali ada komentarnya. Jadi klinik ini ya nanti ditindaklanjuti, di follow up ya, di follow up. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, ditanyakan lagi di luar forum, tidak apa-apa. Saya Pak dengan senang hati nanti apapun pertanyaannya coba kita jawab ya. Dan sekali lagi bahwa untuk menjadi usaha yang maju, kembang dan menghasilkan keuntungan tidak cukup waktu sehari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, itu waktu yang lama. Ya, makanya butuh istiqomah ya. Ikuti terus klinik OPOP Jawa Timur ini secara istiqomah. Nanti akan ketemu jalannya masing-masing ya. Nah, yang kepingin silaturahmi kemarin tempatnya Yai Amin ataupun Ulum Jombang, ya, ayo kita agendakan ke sana. Kapan kita ke sana? Kita ke Fatul ngaji percacingan bisa ya, ngaji peternakan bisa. Nah, real langsung di lapangan terus menjadi inspirasi kita bersama ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tolong chatting sudah habis nih Pak Fido ya. Insya Allah sambut terus. Sambut terjawab semua ya. Oke, Insya Allah sambut. kalau sudah yang penting oh ini ada yang ingin Kalau habis hari raya yeah. ya. Habis hari raya kita ke Pondok Pesantren Fathul Ulum namanya di Jombang ya, kita belajar Mungkin cacingan. tinggal satu Gus yang dari Trenggalek Gus. Yang dari Trenggalek ini kan kalau formatnya sudah kita kirim, tetapi teknis untuk pelaporannya Ya. aja. Untuk teknis pelaporannya itu jenengan tidak harus datang ke dinas. Jadi bisa dikirim lewat pos. Jadi setelah jenengan RAT itu membuat surat pengantar. Buat surat pengantar bahwa koperasi telah melaksanakan rapat anggota tahunan. Dilampiri laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas yang sudah disahkan oleh rapat anggota. Dilampiri lagi dengan berita acara rapat anggota. Dan juga fotokopi daftar hadir, kalau bisa juga dilampiri dengan dokumentasi. Jadi dijadikan satu map, satu amplop, nanti di dalam surat pengantar ditujukan, itu mungkin diceki bidang kelembagaan dan pengawasan, biar nanti tidak hilang. Gitu deh. Terkait pelaporan, jadi tidak harus datang ke dinas, bisa via pos. Mungkin itu Gus, tambahannya Gus. Terima Kirim kasih. ya. Dan nanti minta nomornya Pak Fido biar teman-teman kalau mau tanya, kalau mau kirim, setelah kirim, nah bisa konfirmasi. Gimana Pak? Sudah ya? Sudah sesuai ya gitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Sertifikat anggota OPOP sedang diproses. Minggu depan sudah bisa didistribusikan, ya. Minggu depan sudah bisa didistribusikan sertifikat keanggotaan OPOP. Terima kasih semuanya. Saya kira 1 jam 45 menit ya kita berdiskusi. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Tetap di hari Selasa jam 10 sampai jam 12. Terima kasih Pak Findo. Terima kasih Mas Randy, Mas Aziz dan semua tim. Terima kasih Kiai, Bunyai.
Gusning Ustadz, semoga ilmunya barokah manfaat di dunia wal akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lepas